Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi bersama saya Bu Uki di Sejarah Minat kelas 10. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang gambar yang ada di belakang saya. Tebak ini gambar apa? Ini adalah gambar dari Kolosium, salah satu peninggalan dari kerajaan Romawi kuno ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peradaban Romawi. Ya, untuk lebih kenal dengan peradaban Romawi itu seperti apa, kalian bisa menyimak video berikut ini. Di Romawi, ya Romawi kayak mana sih peradaban Romawi itu? Ya dalam video ini kita akan bahas sedikit ya. Pertama, Romawi itu adalah seperti sebuah panci besar yang di dalamnya dimasukkan berbagai unsur kebudayaan dari berbagai bangsa, hingga kemudian melebur dan melahirkan kebudayaan Romawi itu sendiri. Pengaruh dari berbagai bangsa seperti Etruska, kemudian ada Kartago, ada Yunani, sangat terasa dan lantas diadaptasikan dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat Romawi itu sendiri. Peradaban Romawi letaknya ada di negara Italia sekarang, dengan mengandalkan aliran sungai Tiber. Untuk itu, sangat memungkinkan ada satu kota yang menjadi pusat dari peradaban Romawi itu, ya kota Roma. Romawi adalah peradaban yang bisa dikatakan kompleks. Kenapa kompleks? Kalau kita mempelajari Romawi, sumber sejarahnya sangat banyak, sehingga memungkinkan kita merekonstruksi banyak sisi kehidupan pada masa peradaban Romawi kuno. Tapi kita akan mulai seperti biasa dari periodisasi. Periodisasi Romawi kuno pertama ada pada masa pemukim-pemukim awal. Ya, berdirinya kota Roma sendiri sering tercampur dengan legenda, antara lain ada yang mengatakan Aeneas pelarian dari Troya, kemudian ada saudara kembar antara Romulus dan Remus, tapi pada intinya kemudian dikatakan Remus dan Remulus ini kemudian terlibat dalam konflik, akhirnya Romulus membunuh Remus dan kemudian menjadi raja pertama dari kerajaan Romawi dan membuka periode kedua yaitu masa kerajaan. Nah, masa kerajaan ini sendiri banyak yang tidak terceritakan dengan baik ya, karena banyak sumber sejarah yang kemudian hancur karena penyerbuan bangsa Galia di abad ketiga. Pada periode berikutnya kita akan temukan masa republik. Ini dimulai dari ketika raja terakhir Tarquinius Superbus digulingkan oleh para elit Romawi hingga nanti kematian Julius Caesar. Periode berikutnya adalah masa kekaisaran, dimulai ketika Octavianus diangkat sebagai Augustus hingga nanti Romulus Augustulus digulingkan oleh Odoacer dari kerajaan Visigoth pada abad kelima. Sesingkat ini periodisasi Romawi kuno. Kita akan bahas pertama dari masa kerajaan terlebih dahulu. Ya, pada masa kerajaan ini tidak banyak yang bisa dikatakan. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya pada abad ketiga sebelum Masehi, kota Roma itu pernah diserbu oleh bangsa Galia dan membuat kehancuran sangat banyak, sehingga banyak juga dokumen-dokumen kerajaan pada masa kerajaan Romawi yang hilang. Kemudian setidak-tidaknya ada 7 raja yang memerintah pada masa kerajaan Romawi kuno, ya, antara lain dari Romulus hingga nanti raja terakhirnya yaitu Tarquinius Superbus. Dan berakhir monarki ketika para elit Romawi menggulingkan kerajaan Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi dan menandai dimulainya masa Republik Romawi. Republik Romawi sendiri kita punya moto yang legendaris nih, biasanya ada di dalam komik-komik itu ada panji-panjinya tertulis SPQR, yaitu adalah Senatus Populusque Romanus, moto dari Republik Romawi. Inti dari republik ini sebenarnya adalah menghindari adanya pemusatan kekuasaan di tangan satu orang. Bahkan sebelum Montesquieu di Prancis berapa belas abad kemudian mencetuskan Trias Politica, rakyat Romawi itu sudah mempraktekkan secara langsung apa yang disebut sebagai pemisahan kekuasaan. Baik, sebentar dulu ya, kita harus tahu dulu bagaimana masyarakat Romawi lapisan sosialnya. Kita kenal ada kelas patrisian, yaitu penguasa orang kaya. Mereka ini memiliki properti, memiliki rumah, memiliki harta, dan mereka memiliki hak untuk menjadi anggota senat. Dan lapisan yang kedua adalah pleb. Ini orang biasa, petani, pengrajin kayu, besi, pedagang kecil, orang merdeka. Bisa dikatakan mereka adalah rakyat kebanyakan di Romawi.
Mereka merdeka tapi tidak bisa menduduki jabatan sebagai anggota senat. Kedua lapisan sosial ini adalah wajib pajak, di mana mereka adalah para pembayar pajak yang membiayai Republik Romawi untuk melakukan berbagai usahanya. Lapisan lain adalah budak. Biasanya budak ini adalah tawanan perang, orang yang berhutang kemudian tidak bisa bayar, dan orang-orang ini biasanya juga tidak memiliki hak. Ada juga budak yang diperoleh dari wilayah yang diserbu oleh Romawi. Kemudian kota yang diserbu itu kemudian dijadikan tawanan perang. Nah, ini lapisan sosialnya. Nah, dalam pemerintahan Republik Romawi intinya tadi harus diingat adanya pemisahan kekuasaan. Jadi nggak ada lagi raja. Seenggaknya ada 4 jabatan bergengsi di Republik Romawi yang dipegang oleh perorangan. Mereka yang pegang jabatan ini semacam pemerintah, atau kalau sekarang ya eksekutifnya lah. Mereka adalah konsul. Pertama ya, konsul sebagai pengganti raja. Konsul itu dipilih oleh senat dan kemudian memiliki masa jabatan. Kenapa 2 orang konsul? Karena seringnya Romawi dalam keadaan perang, baik mereka menyerang atau bertahan, diharapkan ketika salah satu konsul memimpin Romawi berperang, ada salah satu konsul yang tetap bertugas di kota. Jabatan konsul ini mirip kayak presiden kalau sekarang. Nah, selain konsul ada juga diktator. Ini lebih praktis nih. Ketika dalam keadaan perang dan gawat, seluruh pemerintahan serta mobilisasi rakyat Romawi berada di tangan si diktator ini. Ini penguasa sebenarnya secara de facto. Namun untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, maka diktator ini cuma punya jabatan sekitar 6 bulan dan biasanya hanya ditunjuk ketika ada keadaan perang. Selain itu ada jabatan Rex Carorum, semacam kepala pendeta yang berwenang ngurusin persembahan, ritual keagamaan, dan pengorbanan kepada dewa terbesar orang Romawi, yaitu Jupiter. Selain itu ada juga Pontifex Maximus. Secara wewenang dan kekuasaannya, dia lebih besar karena bahkan Pontifex Maximus itu bisa menunjuk Rex Carorum. Jabatan ini mirip kayak ketua agama atau kepala lembaga keagamaannya di Romawi. Keempat jabatan ini semacam mendapat legalitas dan legitimasi dari senat yang berjumlah kurang lebih 300 orang dan berasal dari kaum patrisian. Ciri republik dari Romawi itu ya sebenarnya ada di senat ini, senat. Karena keputusan senat inilah yang mengangkat konsul, diktator, dan jabatan-jabatan pusat lainnya. Senat biasanya mengadakan rapat yang terjadwal. Mereka semacam parlemen dari Republik Romawi tersebut. Dan salah satu prestasi senat pada zaman Republik Romawi adalah lahirnya 12 peraturan atau the 12 tables. Mirip kayak parlemen lah senat itu. Walaupun masih berbeda secara komposisi ya, mereka tidak dipilih melalui pemilu, melainkan mereka hanya boleh berasal dari kaum patrisian. Romawi juga pernah terlibat perang besar, ya beberapa peristiwanya kita bisa lihat. Salah satunya yang paling epik itu adalah Perang Punik atau Perang Punisia. Perang ini sangat signifikan membuat perbedaan khususnya wilayah Romawi nantinya. Karena setelah perang ini, peradaban Romawi mendominasi wilayah Laut Tengah dan mendominasi termasuk Afrika Utara. Romawi seakan kemudian memiliki sumber daya untuk meluaskan pengaruhnya ke arah utara, entah ke Galia, ke Britannica, atau bahkan ke wilayah timur laut ya, Jermania. Perang Punik paling tidak terjadi 3 kali. Yang pertama, Perang Punik 1. Ya, Perang Punik 1 ini mereka memperebutkan adanya pengaruh dominasi di Sisilia, tepatnya di kota Sirakus, antara Romawi dan Kartago. Intinya di sini Romawi menang. Nah, yang paling epik itu adalah Perang Punik 2. Romawi dengan persiapan yang kurang kemudian diserbu oleh Hasdrubal dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hannibal, hingga memporak-porandakan wilayah Italia. Ini yang paling terkenal dengan pasukan gajahnya, Hannibal dengan pasukan gajah. Perang terjadi di belasan kota dan bertahun-tahun. Setelah Romawi kalah, Italia dihancurkan beberapa kotanya. Kemudian mereka Romawi dengan sigap menyusun kekuatan kembali dan menyerang balik hingga mengalahkan sang penyerbu di tanahnya sendiri. Ya, dipimpin oleh Scipio Africanus. Perang Punik ini penting karena pasca Perang Punik dan beberapa perang-perang lain di wilayah timur Republik Romawi, akhirnya Romawi memiliki dominasi atas kawasan Mediterania dan tidak memiliki pesaing yang berarti. Dan akhirnya juga memiliki sumber daya untuk memperluas wilayah ke kawasan lain. Dalam peta yang merupakan rekonstruksi wilayah Romawi prakekaisaran, kita bisa lihat tuh, sangat tampak wilayah Romawi bahkan sudah sangat luas pada masa Republik, sudah merupakan sebuah imperium bahkan sebelum masa kekaisaran. Pertanyaan yang kita bisa tanyakan adalah, mengapa Romawi bisa menjadi kekaisaran sangat luas?
Salah satu jawabannya mungkin ada di para jenderal-jenderalnya. Jenderal ini memiliki anak buah dan pasukan yang perlu dikasih makan, perlu dikasih kehidupan. Dari mana sumber daya untuk mendapatkan itu? Nah, biasanya dari wilayah yang ditaklukkannya. Selain itu, para jenderal Romawi ini juga berpikir, ketika mereka nanti pensiun, apa yang akan mereka lakukan? Nah, kebanyakan mereka berharap nanti mereka akan menjadi penguasa di daerah yang telah mereka taklukkan, kemudian bertani, dan ya meneruskan hidupnya setelah mereka sudah pensiun dari jenderal. Pensiun, bertani. Ya, mirip siapa ya? Kompetisi antara jenderal dan perebutan dominasi para politikus di Senat akhirnya membawa Republik Romawi ke dalam kekacauan dan konflik politik persis sebelum masa Republik ini berakhir. Ya, kira-kira tahun 49 sebelum Masehi. Para jenderal yang memiliki koalisi dengan Senat di pusat biasanya saling menjatuhkan. Mereka berebut dominasi. Pada masa akhir Republik, ada beberapa orang yang menginginkan kekuasaan yang lebih. Ya, kita tahu salah satunya yang terkenal adalah Gaius Julius Caesar. Gaius Julius Caesar, atau biasa dikenal sebagai Julius Caesar. Seorang penakluk, jenderal besar sekaligus seorang konsul dari Republik Romawi. Beberapa prestasinya adalah dia berhasil menaklukkan kawasan Galia, atau kalau yang sekarang dikenal sebagai negara Prancis. Gambar yang saya ambil berasal dari gambar komik ya. Wujud fisiknya bisa kita lihat banyak di patung-patung ya, seperti kebiasaan orang Romawi, mereka sangat suka membuka patung dada. Dan Julius Caesar ini juga pertama kali menyeberang laut ke Inggris untuk menyerang wilayah Inggris ya. Yang waktu itu belum ada tuh orang-orang Anglo-Saxon, Jute, masih dihuni oleh orang Celt dan Briton. Setelah penaklukan yang gemilang di kawasan Galia, ia bersama beberapa jenderal lain diakui sebagai triumvirat pertama. Salah satu dari triumvirat pertama. Kenapa pertama? Karena nanti ada dua triumvirat. Seakan-akan Romawi itu berada di kekuasaan 3 orang tersebut. Siapa aja? Itu Pompei, Crassus, dan Julius Caesar. Nah, setelah meninggalnya Crassus, jadi Crassus itu meninggal duluan, maka triumvirat hanya tersisa 2, yaitu Pompei dan Caesar. Dengan posisi Pompei yang lebih kuat di Senat, jadi di pusat itu lebih kuat posisinya Pompei, Senat kemudian memanggil pulang Caesar untuk dilucuti, sehingga menyisiakan Pompei sebagai konsul sekaligus penguasa Romawi. Konflik politik nih. Nah, tapi apa yang dilakukan Caesar? Dia malah menyerbu Romawi dan memulai perang saudara. Ya, perang saudara. Karena Caesar kemudian menyerang kembali Roma dengan membawa pasukannya setelah mereka menaklukkan Galia. Mereka melintasi sungai Rubicon di Italia. Demikian kemudian Caesar dianggap pemberontak oleh para senat. Tapi apa yang terjadi? Dia malah menang dan bahkan berhasil menyingkirkan Pompei serta membunuhnya. Nah, Caesar kemudian mengangkat dirinya sebagai diktator seumur hidup sekaligus menjadi Pontifex Maximus. Kekuasaan yang sangat besar. Dia bahkan sudah menjadi orang yang dikatakan paling berkuasa di Romawi pada saat itu. Walaupun pernah ada adegan juga dia menolak diberikan diadem monarki oleh Mark Antony, jenderalnya. Ternyata apa yang diperbuat oleh Caesar ini menyebabkan muncul kembali musuh-musuhnya Caesar yang berasal dari golongan senat. Nah, karena dianggap sebagai ancaman bagi republik. Caesar kemudian ketika rapat di senat ditusuk pada tahun 44 sebelum Masehi sebanyak 23 kali, termasuk oleh anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus. Kau juga Brutus? Sejarah menurut drama buatan Shakespeare. Ya, kemudian setelah ditusuk, apa yang dilakukan oleh para pembela republik terhadap Caesar diharapkan membawa republik kembali kepada kekuasaan senat. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah para jenderal-jenderal Julius Caesar yang loyal sama Julius Caesar malah bangkit dan menuntut kematian pemimpin mereka. Kini Romawi kembali ke sesi perang saudara antara pendukung dan pembenci Caesar. Karena para pendukung Caesar ini memang adalah para golongan militer yang sering berperang. Dengan cepat mereka berhasil mendesak para pembenci Caesar, bahkan termasuk membunuh para orang-orang yang membunuh Caesar. Setelah berhasil menyingkirkan para musuh, tersisalah kekuatan di Romawi kepada 3 jenderal yang berkuasa, yaitu Octavianus, Mark Antony, dan Lepidus. Ya, mereka kemudian membentuk apa yang disebut sebagai triumvirat kedua. Setelah tidak ada musuh bersama, mereka kemudian terlibat persaingan satu sama lain, yang akhirnya Lepidus ditendang,
kemudian tinggal tersisa Octavianus dan Mark Antony. Sebenarnya Mark Antony ini memiliki skandal juga sama Cleopatra di Mesir. Octavianus sudah berusaha untuk menawarkan sinergi antara dua pemimpin ini, namun ternyata dihina oleh Mark Antony. Bahkan Octavianus menikahkan adiknya kepada Mark Antony. Tapi sayang tidak bisa berhasil persekutuan antara Octavianus dan Mark Antony. Akhirnya Octavianus mengalahkan Mark Antony dan menyisakan kekuasaan Romawi di tangannya sendiri. Setelah kemudian Octavianus sebagai penguasa seluruh Romawi, dan oleh Senat dia diangkat sebagai Augustus, hingga namanya kemudian disebut sebagai Octavianus Augustus, dan ini merupakan pertanda dimulainya masa kekaisaran Romawi. Oke, sudah paham ya, sudah dapat ilmunya, sudah kenal peradaban Romawinya seperti apa itu ya. Harapannya kalian bisa menambah wawasan kalian tentang Romawi ya, sekarang menjadi negara Italia. Salah satu wilayah dari Romawi ya saat ini adalah Italia ya. Jadi harapannya kalau suatu saat kalian ke Italia, kalian bisa membayangkan, oh ini ternyata Romawi gitu ya, yang dulu diceritain, yang dulu pernah ada di pelajaran sejarah kayak gitu ya. Dan tugasnya hari ini kalian mereview atau membuat rangkuman tentang peradaban Romawi, bisa dari buku paket atau juga bisa dari video yang baru saja kalian saksikan ya. Itu tugas hari ini. Jangan lupa diserahkan ke GCR ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya, terima kasih yang sudah join hari ini, terima kasih buat semuanya ya. Bu Uki ucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih yang sudah join di pelajaran sejarah hari ini. Bu Uki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmira. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.